A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Hadratal mukarram, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, bersama-sama kembali kita ditakdir oleh Allah, bersama-sama kembali kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa berhadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh, terlebih kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang selanjutnya kita laksanakan ini menjadi salah satu sebab ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita lanjutkan ini menjadi salah satu tambah-tambahnya keberkahan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu an Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah. Al-ilmu dalilul amal. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad, maqalah yang ke-8 yang datangnya dari Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah. Sebelum saya lanjutkan, kiranya menjadi keyakinan saya hadirnya kita bersama di majelis yang penuh berkah ini adalah salah satu daripada bentuk wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu atas peringatan-peringatan Allah, mengerti atas apa-apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian yang kadang-kadang ya kitab yang kita baca ini menjadi nasihat ya. Nasihat itu ada yang kadang-kadang pas dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan nasihat ini menjadi sebuah evaluasi, menjadi sebuah introspeksi di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti yang pernah dikatakan
Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Apa yang dikatakannya, ilmu itu menjadi sebuah petunjuk daripada amal. Jadi ketika orang mau beramal, pedomannya adalah ilmu. Ay mursyiduhu wa kashifuhu wa kashifahu. Yang dimaksud daripada ilmu menjadi pedoman amal, yaitu termasuk salah satu petunjuk daripada amal, terbukanya sebuah amal. Dan yang demikian itu tidak akan ditemukan. Apa yang tidak ditemukan? Amal tanpa adanya ilmu. Makanya kita semua ketika melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk perkara yang wajib. Satu misal sholat, kita semua pasti tahu panduan, kaifiyah, tata cara bagaimana sholat itu kita tahu. Oh, ternyata sholat itu sebelum dilaksanakan, ketika ada hadas kecil maupun besar harus dibersihkan dulu. Bagaimana tata cara membersihkan hadas besar? Oh, ternyata dengan mandi wajib. Bagaimana tata cara membersihkan hadas kecil? Dengan berwudu dan seterusnya. Itu salah satu contoh daripada amal itu harus ada panduannya, yaitu ilmu. Lah, ilmu itu apa? Ilmu itu salah satu daripada pengetahuan. Tahu, oh tata caranya harus melalui tahapan ini dan seterusnya. Wal fahmu wi'ail ilmu. Dan kefahaman itu menjadi sebuah wadahnya ilmu, tempatnya ilmu. Seseorang itu kalau sudah paham, enak, ya. Artinya ketika dihadapkan dengan ilmu yang berbagai macam apapun, ketika sudah memiliki kefahaman, biarpun dikasih kitab, kalau kitab yang saya bawa ini kan ya ada keterangan, ada diberi makna, dan banyak sekali istilahnya kelengkapannya. Tapi ketika orang yang sudah memiliki kefahaman tentang ilmu, ibaratnya ilmu-ilmu yang ada itu sudah dikantongi, sudah di dalam pikirannya. Makanya ketika dihadapkan dengan beberapa materi dan lain sebagainya, enak ketika memiliki kefahaman. Wal aqlu qaidun, akal itu menjadi penuntun, ya. Yang selanjutnya, wal aqlu qaidun lil khairi, akal itu menjadi penuntun daripada kebaikan. Nah, yang seperti apa yang kita laksanakan di pagi hari ini, ketika kita tidak memiliki akal yang bisa mengendalikan, akal yang bisa menuntun, akal yang bisa mengarahkan, memberikan sebuah pemahaman, nafsu, badan, ayo berangkat ngaji. Ngaji itu sebuah cakrawala untuk perbendaharaan kita dalam meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah, supaya ketika kita taqarrub benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sesuai dengan tuntunan syariat-syariat Islam. Itu. Nah, siapa itu yang mengajak? Siapa itu yang menuntun? Akal kita. Sehingga apa? Ya kita bisa duduk meskipun kadang-kadang apa yang kita dengarkan, waduh, ini tepat, pas saya rasakan ini salah saya. Tapi karena punya niatan yang mulia, niatan yang kuat untuk memperbaiki kualitas iman, memperbaiki diri, sehingga ketika nasihat yang datang dari kitab itu berbunyi sesuai dengan perjalanan hidup, ya diterima. Karena sudah dituntun, dikuatkan oleh akal kita tadi. Akal yang mengajak kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Wal hawa markabun lidzunubi. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu menjadi fasilitas, menjadi tunggangan, menjadi kendaraan daripada dosa-dosa. Ai mislu safinatin laha fala tujadu dzunuba illa alal hawa. Perumpamaannya adalah sebuah perahu. Perahu itu fasilitas tunggangan kendaraan untuk berbuat dosa. Artinya apa? Dosa itu tidak akan terlaksana ketika tidak ada fasilitas-fasilitasnya. Fasilitasnya itu apa? Fasilitasnya ya hawa nafsu di dalam diri kita itu yang selalu mendorong kita untuk berbuat apa-apa yang tidak disenangi oleh Allah, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya daripada akal tadi. Makanya akal dan nafsu itu selalu diskusi kecil di dalam diri kita. Yo-oyoan, ya, kuat-kuatan. Kuat akalnya apa kuat hawa nafsunya. Wal malu ridaul mutakabbirina. Harta benda, hadirin, harta benda itu menjadi pakaian daripada orang-orang yang sombong, ya. Harta benda, kekayaan itu menjadi pakaian daripada orang-orang yang sombong. Masya Allah, ya. Jadi orang yang sombong, orang yang takabur itu adalah pakaian daripada orang yang memiliki harta benda yang lebih. Tapi ketika orang kaya tapi mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekayaannya itu tidak akan menjadi pakaian daripada kesombongannya, melainkan apa harta yang diberikan oleh Allah itu menjadi sebuah keberkahan, menjadi sebuah terbukanya pintu-pintu kebaikan. Jadi dengan harta tersebut tidak menjadi pakaian daripada kesombongannya, melainkan menjadi kendaraannya untuk beribadah, untuk memudahkan orang lain beribadah dan seterusnya. Wa dunya sukul akhirah. Selanjutnya, dunia itu pasarnya akhirat.
Jadi dunia ini diibaratkan menjadi pasar jual belinya kita. Nanti di akhirat Allah akan memberikan balasan. Ya, kita jual beli di dunia ini. Seperti contoh sholat, ngaji, sedekah, semua yang kita lakukan, yang kita niatkan ibadah di jalan kebaikan, itu menjadi pasarnya kita, menjadi lahannya kita, dan kelak di akhirat Allah akan membalasnya dengan balasan yang baik. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha minad dunya minal halali hasabahullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil dunia dari kehalalan, Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya. Meskipun di dunia ini apa yang kita ambil itu halal, baik sedikit ataupun banyak, Allah akan menghisapnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man akhadha minad dunya minal haram adzabahullah. Dan barang siapa mengambil dunia ini dari hal-hal yang haram, dari perkara yang haram, na'udzubillah, Allah akan membalasnya dengan azab. Ya. Jadi kita mengambil dunia ini dari perkara yang halal, Allah akan menghisap. Dan apabila kita mengambil dunia ini, na'udzubillah, dari hal-hal atau jalan-jalan yang haram, rezeki yang haram, Allah akan membalasnya dengan azabnya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas inna hadhihi dunya darul tiwain. Manusia, sesungguhnya ketahuilah dunia ini adalah tempat yang bulat, ya, tempat yang tidak lurus, la darus tiwain. Dunia itu tempat yang tidak lurus, tidak jejak. Dunia itu tempatnya kesulitan, dunia itu tempatnya kesusahan. La munazzalun farahin. Dunia bukan tempatnya kesenangan. Faman arafaha lam yafrah. Maka ketahuilah wahai manusia, ya, dunia itu bukan tempat untuk bersenang-senang. Ya. Masya Allah. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini adalah darobalwa, tempat ujian. Ya, ketika kita diuji di dunia ini dan di akhirat nanti akan mendapatkan balasan yang baik, pahala, surga, dan apa-apa yang kita minta ketika di dalam surga itu, ya, kita batin saja sudah datang. Masya Allah balasannya. Faja'ala balwa dunya, Allah menjadikan ujian di dunia ini untuk menjadikan pahala kelak di akhiratnya, balasan pahala di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita diberi oleh Allah sesuatu dan kadang-kadang Allah mengambil apa yang sudah diberikan, selanjutnya Allah menggantikannya dengan yang baik-baik,
yang tujuannya adalah kita menjadi hamba, kita menjadi seseorang yang di dunia ini benar-benar bisa berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berjalan apa yang tidak disenangi oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, dan semua itu nanti kita akan mendapatkan apa yang menjadi hak kita semuanya ketika di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memampukan untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap tentunya apa yang kita sama-sama dengar ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma